wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Saya harap teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai makna hadis dan kedudukan hadis dalam Islam. Selengkapnya, silakan teman-teman saksikan video ini sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Makna hadis dan kedudukan hadis dalam Islam. Pengertian hadis dan Al-Quran. Hadis adalah ma ja'a anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sawa'un kana qawlan au fi'lan au takriron, yakni sesuatu yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, dan persetujuan. Sedangkan Al-Quran adalah Al-Kalamul Mu'jizul Munazzalu 'alan Nabiyyi Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Maktubu fil Masahifil Manqulu anhu Bittawaturil muta'abbadu bitilawatihi, yakni kalam Allah yang mengandung mukjizat diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tertulis pada mushaf, diriwayatkan secara mutawatir, dan dinilai ibadah dengan membacanya. Contoh hadis. Pertama, hadis perkataan atau hadis qauli. Contohnya, barang siapa yang senang diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, hadis perbuatan atau hadis fi'li. Contohnya, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahunya ketika ia membuka atau mengawali sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, hadis persetujuan atau hadis takriri. Contohnya, Nabi diam ketika melihat Bibi Ibnu Abbas menyuguhi beliau dengan nampan yang berisi minyak samin, mentega, dan daging dob. Beliau makan sebagian dari mentega dan minyak samin itu dan tidak mengambil daging dob. Hadis riwayat Bukhari. Perbedaan Al-Quran dan hadis diantaranya adalah: 1. Al-Quran merupakan mukjizat Rasul, sedangkan hadis bukan mukjizat sekalipun hadis qudsi. 2. Al-Quran terpelihara dari berbagai kekurangan dan pendistorsian tangan orang-orang jahil, sedangkan hadis tidak terpelihara seperti Al-Quran. 3. Kebenaran ayat-ayat Al-Quran bersifat qat'i al-wurud, artinya pasti atau mutlak kebenarannya. Sedangkan hadis kebanyakan bersifat zonni al-wurud atau relatif kebenarannya. 4. Di antara surat Al-Quran wajib dibaca dalam sholat, sedangkan hadis tidak ada hadis yang harus dibaca dalam sholat. 5. Membaca Al-Quran mendatangkan pahala atau dinilai ibadah, sedangkan membaca hadis tidak ada pahala secara khusus. Selanjutnya, kedudukan hadis dalam Islam. Hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Adapun dalil dari kehujahan hadis adalah: 1. Dalil Al-Quran.
Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ati'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Artinya, katakanlah, taatilah Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Quran Surat Ali Imran ayat 32. Dalam surat lain pun, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fangtahu. Artinya, apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Quran Surat Al-Asyr ayat 7. Selanjutnya, firman Allah dalam Quran Surat An-Nisa ayat 64. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biiznillah. Artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Kedua, dalil hadis mengenai kehujahan hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnati. Artinya, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalian tidak akan sesat selama berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnahku. Hadis riwayat Hakim dan Malik. Ketiga, ijma dari para ulama. Para ulama telah sepakat bahwa sunnah atau hadis sebagai salah satu hujjah dalam hukum Islam setelah Al-Quran, dan orang yang mengingkari kehujahan hadis Nabi adalah kafir, yakni keluar dari Islam. Sekian penjelasan dari saya mengenai makna hadis dan kedudukan hadis dalam Islam. Semoga videonya bermanfaat bagi teman-teman semua. Sebelum mengakhiri video ini, saya tidak bosan untuk mengajak teman-teman semua selalu menerapkan 3S, yakni selalu menggunakan masker, selalu menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan setelah beraktivitas. Salam hangat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.